Ya, oke. Halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang baru, yaitu di bab 13, di bab 14. Sebelumnya kalian sudah membahas di bab 13 nih. Nah, di bab 13 itu kalian sudah belajar tentang sekolah dan keluarga ini menjadi tempat untuk kalian melatih disiplin sekolah dan keluarga, itu di bab 13. Dan sekarang di bab terakhir, di bab 14, nah kita akan membahas remaja Kristen yang disiplin seperti itu. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena sebagai remaja Kristen kalian tentulah harus sangat disiplin, belajar disiplin gitu, taat, disiplin, ya pokoknya itu untuk kebaikan diri kalian sendiri gitu. Nah, apalagi khususnya disiplin dalam bidang rohani. Nah, tapi tidak hanya bidang rohani, tapi di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap perilaku kalian itu adanya tindakan disiplin. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, buat yang baru bangun, yuk jangan malas-malasan, kalian harus persiapkan diri kalian. Kalian harus mandi, sarapan, apapun, cuci muka. Nah, pokoknya jangan biarkan diri kalian terbelenggu dalam rasa malas. Ya, mentang-mentang kalian sudah libur 3 hari kemarin, Senin, Selasa, Rabu, tapi harusnya kalian pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin supaya kalian mengumpulkan tugas gitu. Tapi ya mungkin ada yang berlibur, tapi kan saya berharap kalian jangan lupakan tanggung jawab diri kalian sebagai seorang siswa seperti itu. Ya, tapi nyatanya pun sampai saat ini ya mengumpulkan tugas jarang. Nah, pokoknya di bab 13 kita PH lisannya tuntutan dulu, entah digabung sama bab 14, PH-nya disatuin gitu. Jadi tidak ada PH bab 13 gitu. Disatukan itu. Disatukan dengan bab 14. Nanti misalkan bab 14 ini sudah selesai, kita akan PH sekaligus 2 bab ini secara lisan. Pokoknya syaratnya, tapi kalian harus melengkapi tugas-tugasnya dulu. Ayo dong, lengkapi, jangan malas gitu. Kalau kalian ketinggalan satu video aja, kalau kalian ketinggalan satu pembelajaran, kalian susah untuk ngikutin. Aduh, tugas apa yang belum ya, aduh mati gimana ya. Itulah pentingnya kalian menyimak dari awal, belajar taat, belajar mengikuti video ini sampai selesai. Ya pokoknya jangan sampai ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat tuh, kayak contohnya ada salah satu anak yang dia jarang menyimak video ini gitu, sehingga pada waktu PH dia bingung jawabnya, terus pas waktu pengumpulan tugas dia bingung tugas-tugasnya belum apa aja, kayak gitu. Sampai nanya ke saya, "Mister, tugas saya yang belum apa aja ya?" Padahal saya sudah posting di Google Classroom, dia masih nanya, terus dia pun tidak nyimak di video. Terus saya bingung, kalian tuh tingkat amat kemalasannya itu sangat parah banget sih. Ya ampun, saya sudah mempermudah kalian, saya sudah membantu kalian, tapi nyatanya kalian masih ada rasa malas itu. Rasanya mau saya, gemes gregetan anak-anak yang masih itu mau, saya baptis langsung. saya cemplungin gitu maksudnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian siapkan buku kalian dan Alkitab kalian. Yuk siapkan hati kalian juga dan siapkan pikiran kalian. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan pembelajaran bab 14 ini Tuhan, tentang remaja Kristen yang disiplin. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini, biarkan kami terfokus meskipun hanya dalam video. Dan Tuhan Yesus, biarlah setiap yang mendengarkan pembelajaran ini dapat mengerti dengan baik dan dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan yang diajarkan dan menjadi tema dalam kehidupan yang setiap pendengar video ini. Dan Tuhan Yesus, Kau urapi bibir pikiran hamba-Mu ini akan menyampaikan setiap materi dan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus, ampunlah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran video ini. Dan lihat tuh di halaman 106, remaja Kristen yang disiplin, ada bahan Alkitabnya di Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Nah, ini kalian baca ya, kalian baca gitu. Pokoknya kalau saya jabarkan di sini,
Ini sangat panjang gitu, tapi saya mohon kalian baca, please baca. Kalau perlu kalian pause dulu video ini, terus kalian baca sendiri. 1, 2, 3 pause. Ya, kalau sudah selesai ya dibacanya, di play lagi. Oke. Jadi intinya di Daniel 6 ayat 11 sampai 23 ini menceritakan tentang Daniel yang taat menyembah kepada Tuhan, seperti itu. Tuhan Allah Israel, dia taat seperti yang ada di ayat 11, 3 kali sehari ia berlutut menyembah gitu. Nah, tetapi dia tinggal di bangsa di tengah-tengah Babel. Nah, dia melihat bahwa di lingkungan Babel itu mereka tidak menyembah kepada Allah Bapa, mereka menyembah rajanya sendiri gitu. Dan di sana ada aturannya tuh, kepada siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, ini di ayat 13, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, ini Daniel setelah 30 hari berturut-turut dia terus menyembah selain kepada raja, hukumannya dilemparkan ke gua singa. Nah, Raja Darius ini sangat amat sayang kepada Daniel karena Daniel ini orangnya spesial dan beda dari yang lain gitu. Karena Daniel ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Setiap apapun yang dipekerjakan berhasil, orangnya berperawakan baik dan rajin, apapun itu. Pokoknya setiap orang yang dekat sama Tuhan, orang yang taat sama Tuhan, itu akan Tuhan seiring berjalannya waktu itu akan Tuhan bentuk dan Tuhan rubah hidupnya bagi setiap orang, anak-anak yang dekat pada Tuhan, sehingga bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk di lingkungan sekitar, untuk dimanapun dia berada, itu semuanya terberkati dengan ketaatanmu gitu, dengan ketaatan Daniel. Karena Daniel taat kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitar Daniel di saat Daniel bekerja pun itu diberkati gitu. Jadi ada berkat Tuhan tercurah bagi setiap anak-anaknya, bahkan di lingkungan sekitarnya gitu. Makanya kan ada banyak kalau kalian bergaul, sekalian pernah dengar, beda ya kalau temenan sama kamu orangnya baik gitu, terus kamu nggak pernah jahat kayak gitu. Itulah buah-buah roh kasih itu yang seharusnya seperti itu. Asalkan kalian taat seperti itu. Nah, ini pada akhirnya pun Daniel dilemparkan dalam gua singa. Nah, terus ditutup guanya, terus habis itu dikasih materai tidak boleh dibuka sampai waktu yang ditentukan. Akhirnya Raja Darius pun tidak bisa tidur semalaman, dia terus memikirkan Daniel. Ini sangat amat luar biasa karena gini, tidak ada hubungan keluarga, tetapi sangat amat menyayangkan gitu. Jadi seperti halnya kalian punya seseorang yang kalian sayang, misalkan kalian sayang sama adik kalian, terus adik kalian sakit, kalian cemas, kepikiran, nggak bisa tidur, aduh adik saya dirawat, aduh gimana ya kayak gitu. Atau enggak orang tua kalian sakit, papa mama kalian, terus kalian cemas memikirkan. Itu seperti itulah Raja Darius gitu. Tapi itu kan kalian kan ada hubungan keluarga, tapi Darius sama Daniel pun ya sebegitu sayangnya Darius dengan Daniel gitu. Nah, hingga akhirnya pada waktu yang ditentukanlah tiba, lalu Darius mengatakan apakah engkau selamat? Terus Daniel jawab, ya, dia tidak terjadi apa-apa. Jadi malaikat semua mengatuk atau menutup mulut singa-singa itu. Singa-singa yang lapar itu tidak memakan Daniel, ditutup mulutnya oleh malaikatnya gitu. Nah, luar biasa, sangat amat senangnya Raja Darius ini. Nah, di ayat 23 poinnya, aku telah mengutus malaikatnya untuk mengatukkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, yang itu kepada Tuhan. Tapi juga Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Emang Daniel nggak melakukan kejahatan gitu, tapi ada banyak orang yang nggak suka. Kadang gini loh, orang-orang ya, ini kalau kita dikaitkan dengan kehidupan sekarang, banyak orang yang ada orang yang nggak suka dan berusaha untuk menjatuhkan. Inilah di kehidupan bangsa Daniel pun sudah ada seperti itu. Jadi kita mencontohkan keteladanan Daniel ini. Meskipun Daniel dilemparkan ke dalam gua singa,
maka tidak ada kesalahan yang dia perbuat, Tuhan yang bela. Tuhan pasti bela, seperti itu. Nah, lanjut ke dalam materi, dulu ada bernyanyi nanti di bagian A pengantar. Pada bab 13 kamu telah belajar pemahaman konsep mengenai disiplin dan apa tujuan disiplin. Jadi konsep disiplin itu seperti apa sih, dan tujuan kalian untuk disiplin itu seperti apa. Di dalam keluarga itu pasti ada tujuannya, supaya kalian apa di dalam keluarga, di dalam sekolah, supaya kalian apa di dalam sekolah, seperti itu. Nah, sekarang nih kamu akan belajar bagaimana membangun disiplin pribadi. Caranya itu. Jadi bab 13 belajar tentang konsep-konsep, dasar-dasar mengapa, tujuan apa, dan sekarang caranya nih. Nah, mengapa disiplin pribadi ini sangat penting. Nih, kalian perlu garis bawahi ya. Ada di buku kalian. Jika kamu mampu mendisiplinkan dirimu sendiri, maka pada waktunya nanti kamu mampu mendisiplinkan orang lain, seperti itu. Nah, contohnya kan gini. Saya punya adik kayak gitu. Kalau saya nyuruh adik saya bangun pagi gitu, tapi saya bangun siang lah, buat apa gitu, pasti suatu saat pasti adik saya ngomong, ngapain aku bangun pagi, orang abang aja bangun siang kayak gitu. Kalau enggak gini, kita nggak bisa merubah adik kita supaya bangun pagi, karena kita bangunnya siang lah. Gimana bisa kita nyuruh dia pagi tapi kita bangun siang? Harusnya saya bangun lebih awal, lebih pagi, supaya bisa mendisiplinkan mereka. Saya disiplin bangun pagi supaya saya belajar mendisiplinkan adik saya juga untuk bangun pagi, seperti itu. Nah, belajar disiplin amat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Misalnya disiplin waktu. Jika kamu mampu menggunakan waktu dengan baik, maka kamu akan tertib belajar dan bermain pada waktunya. Jika kamu tertib, taat, disiplin, ya pokoknya waktunya belajarlah jam 10 sampai jam 5 udah kalian fokus ngerjain tugas, nyimak materi, belajar, lihat buku gitu. Pokoknya segala chattingan, handphone, game, apapun dijauhkan, disingkirkan. Kadang saya suka ironi, suka miris sekali ngelihat bahwa di jam-jam pelajaran masih saja ada anak yang update status lagi di mana gitu, lagi di luar, atau enggak lagi main game, atau enggak lagi kesibukan yang lain lah. Itu waktu kalian sekolah gitu, kalian di rumah itu benar-benar pergunakan waktu sama seperti di sekolah. Jangan karena kalian di rumah lalu kalian seenak jidat ya, sebebasnya kalian, yang penting gua udah kelar materi, gua udah ngerjain tugas, masih banyak waktu, gua main game gitu. Jangan, kalian harus benar-benar simak materi dan ya tetap pergunakan waktu yang ada itu khusus untuk belajar gitu. Oleh karena tertib belajar, kamu tidak pernah ketinggalan pelajaran. Nah, jadi disiplin yang kamu terapkan itu berguna bagi dirimu sendiri. Nah, ini perlu kalian garis bawahi lagi. Manfaat lainnya adalah guru di sekolah senang karena tidak perlu susah payah memperingatkan kamu untuk belajar. Bahkan jangankan di sekolah, kalian di rumah pun kita sekarang masih sangat amat susah payah nih ngingetin kalian, ayo belajar, ayo simak materi, ayo Google Meet, ayo kerjakan tugas gitu. Kalian harus perlu kesadaran diri gitu, bahwa itulah tugas kalian, tanggung jawab kalian seorang murid gitu. Kalian sadar, aku seorang murid gitu. Orang tua kalian sudah bayar kalian sekolah capek-capek. Sekolah kalian itu tuh ya gimana ya, dibandingkan dengan negeri, kalian tuh mahal dibandingkan dengan negeri kayak gitu ya. Kalian bersyukur masih bisa sekolah, orang tua kalian masih bisa membayarkan kalian untuk sekolah gitu. Jadi kalian harus bertanggung jawab apa yang telah diberikan orang tua kalian. Kalian pergunakan dengan baik, jangan sampai jerih lelah keringat orang tua kalian gunakan sia-sia. Sedih dong, orang tua udah capek bayarin kalian sekolah, dan kalian bisa membalas semua kebaikan orang tua itu dengan nilai hasil rapot kebaikan gitu. Jangan sampai udah orang tua kalian sudah capek-capek, terus pas bagi rapot ternyata anaknya begini, dapat laporan dari wali kelas begini. Ya Tuhan, saya udah capek-capek nih cari uang buat anak saya sekolah, tapi hasilnya begini. Itu kayak menyakiti perasaan orang tua kalian loh, kayak gitu.
Nah, lanjut. Demikian pula orang tuamu senang karena anaknya memiliki prestasi belajar yang baik. Nah, jadi disiplin yang kamu terapkan juga berdampak pada orang lain. Nah, itu yang tadi yang seperti kisahnya Daniel, disiplin pada Tuhan maka berdampak pada orang lain. Jadi disiplin yang kamu terapkan juga berdampak pada orang lain, yaitu guru dan orang tua. Guru senang, orang tua bahagia. Disiplin berguna bagi diri sendiri, orang tua, orang lain, terutama mereka yang memiliki relasi atau hubungan dengan kamu, yaitu teman, sahabat. Pokoknya ini enak, rajin, taat, disiplin, bagus tuh. Nah, makna disiplin. Tugas pertama kalian, tuliskan pendapat kamu dalam 2 baris. Apakah disiplin itu menyenangkan atau menyiksamu? Kenapa? Jawab ya. Nih, ada 3 pertanyaan sini nih, kalian harus jawab tuh. Disiplin itu apa? Lalu yang kedua, disiplin itu menurut kalian menyenangkan atau menyiksa? Tulis alasannya kenapa. 3 tuh. Jangan komentar, saya udah jelasin pertanyaannya di dalam video, kalian jawabnya masih ngaco. Aduh. Ada banyak keluhan mengenai disiplin masyarakat Indonesia. Misalnya kita adalah masyarakat yang kurang menghargai disiplin. Lihat saja ketertiban dalam membuang sampah. Kadang suka kalian lihat di pinggir jalan tuh masih ada orang yang suka buang sampah sembarangan. Nah, terkadang orang yang membuang sampah dari mobil sedang lewat gitu. Ada juga sampai bertebaran di dekat perumahan, padahal warga membayar iuran sampah kayak gitu. Yang pertemuan sering mundur dari jam yang diterapkan ini sering banget di masyarakat Indonesia tuh. Kadang jam pukul berapa, jam ini berapa, ngaret. Bilangnya OTW, padahal masih apa-ngapain tuh. Ayo ngaku yang kayak gitu, segera bertobat. Nah, orang yang lebih muda kurang menaruh hormat pada yang lebih tua. Disiplin dalam perilaku ya. Orang berbicara di telepon genggam sambil mengemudi, padahal ketika mengemudi seorang harus berkonsentrasi agar tidak terjadi kecelakaan. Pokoknya dalam berkendara nih, saya aja kalau lagi saya telepon, kalau saya lagi bawa motor, ada telepon, saya nepi, halo, angkat dulu, saya lagi di jalan nih, kayak gitu, lagi di pinggir jalan. Terus kalau ada penting keperluan segera disebutkan, kalau enggak tunggu nanti saya sampai, kayak gitu. Kalau lagi di mobil pun nepi dulu, karena susah fokus ya gitu. Aduh. Berbagai fenomena itu bukan merupakan sesuatu yang menggembirakan, bukan. Oleh karena itu kita perlu membentuk disiplin pribadi sehingga kita menjadi bangsa yang kuat dan berdisiplin. Contohnya kayak orang-orang Jepang tuh, disiplinnya dalam jam kerja, dalam etos kerja, dalam pendidikan, bagus sekali. Seperti itu. Nah, lihat di halaman 108. Nah, ini tugas keduanya. Nah, kamu dapat menceritakan bagaimana kamu membangun disiplin dalam dirimu sampai saat ini gitu. Apakah kamu mampu menaati semua aturan dan tata tertib yang ada di sekolah atau di rumah? Kalau kalian mampu, ceritakan rasanya. Kalau enggak, apa yang aturan yang kalian masih belum bisa ini. Contohnya kalau di rumah aturan yang masih belum bisa kalian taati adalah bangun pagi. Contohnya misalkan ya, karena masih males gitu. Contohnya, jika ya apa buktinya? Jika belum, kenapa tuh? Coba kamu berikan penilaian terhadap disiplin masyarakat, misalnya mengenai aturan lalu lintas. Nah, itu pokoknya kalian, pandangan kalian tentang disiplin warga Indonesia, kalian melihat dari sisi mana? Atau lalu lintas, atau dalam hal pertemuan, atau dalam hal apapun itu. Tugas kedua kalian. Nah, ini lihat di kegiatan 2 di Daniel 6 ayat 11-23. Nih, ini tugas kalian lagi, tugas 3. Banyak mister tugas sih ya, jadi ada 3 tugas nih. Kalian telaah Daniel 6 ayat 11-23. Teladan apakah yang kamu dapat peroleh dari Daniel mengenai disiplin dalam ibadah? Nih, kalian dapat dari Daniel tuh apa kayak gitu. Mengapa Daniel memiliki keteguhan hati untuk tetap beribadah pada Tuhan? Itu aja 2 pertanyaan untuk Daniel 6 ayat 11-23. Lebih mudahnya, kenapa Daniel
disiplin dalam ibadah. Terus kenapa Daniel masih tetap bersiteguh untuk beribadah pada Tuhan? Contohnya kan kayak udah ketawa nih, tapi Daniel masih tetap mau menyembah Tuhan. Tidak misalkan kayak maaf Raja, saya tidak akan menyembah Tuhan lagi, saya akan menyembah Raja. Itu tidak Daniel lakukan, tapi Daniel tetap fokus, maksudnya dan tetap mau menyembah sama Tuhan. Nah, sama seperti kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Di saat semua sujud menyembah patung, mereka bertiga tidak sujud gitu, tapi masih dikasih kesempatan sama raja untuk sujud, tapi mereka tetap tidak. Nah, ini sama seperti Daniel bisa aja dia membela bahwa dia tidak akan menyembah Tuhan lagi, tapi itu tidak dilakukan Daniel. Itu kalian harus cari tahu alasannya kenapa gitu. Apakah Daniel ingin tetap sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan atau kenapa seperti itu. Nah, ini selanjutnya di halaman 109 sampai 113 ini bisa kalian baca sendiri. Di 109 sampai 113 ini ada di video kedua. Sebelum video kedua tayang, kalian bisa baca sendiri ya. Mudah-mudahan video keduanya tayang di bab 14 ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih dan kemurahan-Mu kami Tuhan Yesus. Kami setelah selesai belajar, dan kiranya Engkau memberkati setiap yang mendengarkan video ini, dan Engkau memberkati sekolah dan setiap guru-guru dan setiap anak-anak dan kedua orang tua dan Tuhan Yesus. Ampun atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.